Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Mursalim. Saya akan membawakan materi langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Bisnis yang menginvestasikan waktu, modal, dan tenaga menyusun rencana bisnis dengan cerdas terbilang lebih siap menghadapi resiko-resiko dari bisnis tersebut. Walaupun rencana bisnis itu tidak menjamin 100% kesuksesan seseorang, tetapi dengan cara ini akan mampu menciptakan peluang kesuksesan. Oke, di sini ada 6 langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah penemuan ide, kedua tahapan penelitian, yang ketiga tahap evaluasi, yang keempat tahap pengurutan usulan yang layak, yang kelima tahap rencana pelaksanaan, yang keenam tahap pelaksanaan. Saya akan membahas satu persatu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu tahap penemuan ide. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia tetapi produk tersebut belum ada, dan untuk mengganti produk yang sudah ada dengan produk lain yang mempunyai nilai lebih. Yang kedua, tahap penelitian. Selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah, dimulai dengan mengumpulkan data, lalu mengelola dan data berdasarkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi pertama yaitu mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun, dan ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Selanjutnya yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari suatu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua rencana bisnis tersebut, misalnya keterbatasan dana, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting direalisasikan. Selanjutnya tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya tahap pelaksanaan, yaitu tahap yang terakhir. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai dipersiapkan, tahap berikutnya adalah realisasikan pembangunan proyek tersebut. Kegiatan ini membutuhkan manajemen proyek. Jika proyek selesai dikerjakan, tahap berikutnya adalah melaksanakan operasional bisnis itu secara rutin. Demikian materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menjalani ibadah puasa.